Selamat malam semua di Witski Family. Iya, selamat malam. Selamat Malam. Ya, yang seperti kalian ingat kemarin tentang kita melakukan tugas perampokan bank yang dimana 3 nyawa yang kita sayangi itu diambil oleh kepolisian. Rasanya berat sekali mengingat kejadian itu. Aku tidak tahu mengapa untuk kedepannya apakah akan terjadi lagi seperti itu atau tidak. Namun selalu ingatkan kepada kalian untuk berjaga diri. Ya, tapi tidak tahu ya, kematian datang menghampiri dengan cara yang bagaimana. Jadi ku pertegas kepada apakah kalian terima 3 nyawa saudara kita diambil begitu saja oleh kepolisian? Udah. Oh, tentu tidak, Tuan. Dan aku pun begitu. Sama dengan apakah kalian tidak ingin berniat kita berbalas dendam dengan mengambil orang-orang yang mereka cintai atau keluarga mereka? Balas dendam atas kematian kerabat-kerabat. Yang lain? Sepemikiran saya. Oke. Mungkin setelah kejadian kelompok ini sudah mulai dikenali oleh kepolisian dan juga berbagai informasi tentang kita pasti sudah digali oleh mereka. Kita tidak bisa mengambil dan melihat mayat yang kita sayangi itu. Dan kita kuburkan dengan baik-baik. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Untuk ke depan kita akan melakukan yang dimana pembantaian terhadap kepolisian. Aku tidak akan segan-segan lagi untuk ke depannya. Karena sudah banyak sekali dari kita yang hilang oleh kepolisian. Bahkan anak dari Good Fujin kita sendiri ya, rasanya melelahkan sekali mengenai kejadian itu. Namun kita tidak juga bisa terlarut oleh kesedihan ini. Ada saatnya juga kita bergerak. Oh iya. Nah, seperti kalian lihat, apakah kalian kemarin melihat sosok pemimpin kita? Iya.
dia pergi. Bagaimana, Nyonya? Kau sebagai istrinya? Ya, jadi aku tidak tahu mengapa ya. Untuk kedepannya kita akan bagaimana tanpa seorang ketua. Ini mana hari-hari kita sudah berlalu. Ya, tidak ada pemimpin atau yang menggerakkan. Apakah kalian terima seperti itu? Terus Kita aja, yang berjalan, iya, pemimpin yang tidak. Kenapa? ya tentu saja tidak, karena sama kita melakukan kegiatan dia tidak terlihat. Lalu yang lain? Ya, dari saya sebetulnya tidak masalah jika dia tidak memperlihatkan dirinya, karena pada sejatinya ya memang father tidak boleh memperlihatkan kepada siapapun kecuali kita. Akan tetapi jika dia tidak memberikan arahan ataupun apapun itu kepada kita, apalah daya kita. Kita sebagai organisasi yang teratur dengan struktur yang sangat bagus, apakah tanpa adanya arahan dari bisa jalan? Tentu tidak kan. Betul. Tanpa seseorang pemimpin, ya memang kelompok bisa berjalan dengan bawahannya, tapi yang menggerakkan dan yang mengatur itu tidak ada. Jadi di sini aku sebagai kantor bos menawarkan diri untuk mengganti pemimpin kita yang tidak becus itu. Entah kenapa aku merasa kesal sekali dengan dia. Jika dia tidak melihat tentang adanya musibah atau bagaimana dia terhadap keluarga kita, bahkan rampok bank dan nyawa keluarga kita yang diambil pun tidak ada dia. Bisa momen penting. Bagaimana dengan yang lain? Ya, aku juga merasa kecewa dengan dia. Ya, tentunya cewek itu pasti ada. Oleh karena itu, aku mewakilkan diriku untuk mengganti posisinya dan merombak semua. Kita akan kudetakan dia. Apakah terima dengan itu? Ya, saya terima. Karena yang saya lihat ini kita bergerak di bawah perintah Mas Fian. Kudetakan father. Tentu saja saya ikut, Tuan. Ya, tentu itu adalah hal yang menarik. Yang dimana Good Father tidak ada kerjanya dan tidak ada mendampingi anak-anaknya, hanya berdiam diri entah kemana dan berpergian kemana. Tentu tidak. Dan baik kalau begitu.
sekali saya Vilarus Steven menawarkan diri untuk menjadi father kalian dan memimpin perjalanan baru untuk kalian. Apakah kalian terima? Iya, saya terima. Selagi akan membawa berbaik untuk sebuah organisasi ini, tentu saya terima Tuhan. Entah itu kedepannya bagaimana, mungkin untuk begitu Tuhan. Dengan mungkin sedikit ralat aja dengan perkataanku, mungkin karena Tuhannya sendiri yang dari sejak kita tidak turun tangan sampai akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan dengan permasalahan organisasi ini. Menurut saya cukup baik juga Tuhan untuk beralih dari jabatan underboss menjadi bos mungkin. Ya, saya terima saja. Oke, bagaimana dengan yang lain? Oke. Bagaimana menerima diriku? Yeah, of course. Ya, Ada pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada diriku? Saya ada Tuhan. Silakan. Saya meminta kepada Tuhan untuk jangan sampai ada, atau jangan sampai Tuhan sendiri yang menjadikan kursi Godfather itu menjadi kotor. Tuhan mengerti tidak? Jangan sampai kursi yang kotor ini kembali kotor kembali. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Karena kalian sudah memilih diriku untuk mempergerak semua aktivitas perusahaan ini untuk kedepannya, tentu aku akan mengadakan perombakan. Aku tidak mau struktur perusahaan masih sama dengan Godfather yang sebelumnya. Dan juga aku melihat beberapa kenaikan saat bersama kalian. Kita melewati bersama-sama rintangan, senang, duka, tanpa Godfather kita sendiri. Itu menyakitkan. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Karena Godfather kita entah mengapa tidak pernah ada ya. Oke. Ya tentu di saat aku yang memimpin untuk sekarang, aku akan melakukan perombakan besar-besaran untuk perusahaan ini. Dan yang kulihat orang-orang yang bersamaku, ya aku memiliki ketertarikan kepada mereka. Dari semua aktivitas yang kita jalankan sama, jadi aku sudah menentukan posisi-posisi yang cocok untuk kalian. Aku harap dengan yang ku beri posisi itu, aku bisa melihat lagi perkembangan untuk kalian tanpa ada rasanya ya seperti kecewa lah terhadap kalian. Dan aku juga pun begitu.
Ya di sini kita berusaha saja untuk membuat jadi lebih baik. Oke. Jadi sebelum itu mau izinkan aku melihat struktur tentang kita ya. Oke, sudah cukup untuk aku melihatnya. Oke, mungkin ini orang yang percaya juga ya, tentunya. Oke. Mungkin yang pertama ada kepadamu. Orang yang percaya pertama yang bernama Richard Diamora. Kerabatku. Ya, aku lihat-lihat akhir-akhir ini atau dari awal tentang perjalanan dirimu masuk sini. Aku melihat sedikit ketertarikan kepada dirimu. Yang dimana ya, walau ada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan atau bagaimana, tapi it's okay. Tidak terlalu begitu buruk. Ya jadi terima kasih atas kepercayaan Tuan Fiat. tentu saja, tenang saja. Jadi aku percaya dirimu menempatkan posisi sebagai cover game untuk kedepannya. Oke, saya terima. Yang satu lagi bernama Kellen Elgin. Apakah ada dia di sini? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak apa-apa, tidak ada. Yang penting dua orang itu ditempatkan sebagai cover game. Ya jadi untuk kedepannya aku mohon untuk dirimu ya Richard ya, dan Eljan juga, Iya. agar Tenang aja. melakukan tugas yang terbaik sebagai cover game. Karena kalian yang menentukan rencana-rencana untuk planning peperangan untuk depannya. Siap, Tuan Fiat. Ya. Jadi jika ada kesalahan atau bagaimana, ya aku harap tidak ada ya. Ya namun kita tidak bisa memprediksi juga bagaimana ke depannya. Jadi lakukan yang sebaik mungkin. Ya, saya lakukan sekuat tenaga dan sebaik mungkin, Tuan Fiat. Dan yang kedua adalah halo Dika Ramadan. Halo. Yang kulihat akhir-akhir ini dirimu menempatkan posisi cover game. Ya untuk planning sebelumnya itu membuatku tertarik juga. Namun kulihat dirimu mempunyai potensi lebih hanya sebagai cover game saja. Jadi aku ingin potensi itu ditempatkan di tempat yang cocok untuk dirimu. Ya aku ada satu tempat kosong untuk dirimu, Dika Ramadan.
Apa itu? Apakah dirimu siap menjadi konsliger untuk kedepannya? Sebagai ceramah atau penasihat kepada diriku dan Underboss yang lain-lainnya. Karena aku juga membutuhkan posisi itu, dimana aku setiap mengambil keputusan, aku juga membutuhkan pendapat dari orang-orang di sekitarku. Karena aku tidak bisa mengambil keputusan langsung tanpa persetujuan kalian juga. Ya, jadi setelah aku melihat potensi itu yang berada dalam dirimu, sepertinya tempat itu cocok. Jadi untuk kedepannya dimohon untuk melakukan tugas yang sebaik-baiknya. Karena aku tidak mau mendapatkan kabar kekecewaan terhadap tugas dirimu. Begini, Dika Ramadan. Setelah aku melihat potensi dari dalam dirimu, ya sepertinya tempat konsliger cocok sekali untuk dirimu. Jadi ku harap lakukan tugas sebaik mungkin untuk kedepannya. Karena aku tidak mau mendapatkan kabar kekecewaan terhadap tugasmu. Ya, jadi gue harap aku tidak mendapatkan kabar itu ya, Dika Ramadan. Baik. Dan sekarang kita sudah melihat saudara kita mempunyai kekasih hatinya, atau sudah dibilang sudah mempunyai keluarga untuk depannya. Ya, ini kabar baik juga untuk kita. Dan kalau nggak salah kemarin itu mereka mengandung anak ya, usianya sudah berapa usia kandungan? Tuh sekarang sih udah mau 6 atau 7 bulan. Nah, 6 atau 7 bulan. Ya, jadi sebentar lagi kita sepertinya akan kedatangan orang spesial ya untuk keluarga kita. Ya, jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa melihat keluarga ini tumbuh dengan mereka yang lalui sebagai petinggi ya perusahaan ini. Oke, begini sepasang dua kekasih sejoli, Kenneth Bernardo dan Kimberly. Ya, aku melihat potensi juga terhadap kalian berdua sebagai pasangan, yang dimana kalian selalu menjalankan aktivitas dengan baik. Dan untuk Kenneth juga Fernando yang telah melakukan apa yang setiap kali diperintahkan kepada dirimu. Ya, rasanya senang sekali ya kamu bisa menjalankan tugas itu dengan baik tanpa adanya keluhan ya. Ya, orang sepertimu memang juga dibutuhkan. Dan juga istrimu dibutuhkan sekali perusahaan ini. Jadi aku ada tempat cocok untuk kalian berdua. Jadi aku harap tempat ini dilakukan dengan sebaik mungkin ya. Untuk kedepannya kalian tempatilah posisi underboss. Apa kalian bersedia? Ya, tentu.
Baiklah kalau begitu. Memang kalian cocok ditempatkan posisi itu. Ya jadi kuharap aku tidak dapat mendengar kabar kekecewaan terhadap kalian ya. Karena aku percaya sekali dengan posisi itu kalian bisa melakukan potensi yang lebih besar untuk perusahaan ini. Ya, jadi aku mohon ya untuk kalian tidak membuatku kecewa. Dan untuk semuanya. Ya jadi kuharap aku tidak mendengar kabar kekecewaan ya terhadap kalian semua, yang dimana sudah kutempatkan posisi yang sebaik mungkin untuk kalian. Jika kalian mempunyai keluhan atau bagaimana, silahkan datang pada aku, temui diriku dan bilang padaku. Kalian mengerti semuanya? Siap, dimengerti. Oke. Mungkin aku akan sedikit memperkenalkan ya. Bukan memperkenalkan sih, kalian sudah tentu kenal dengan orang ini. Istriku bisa di sebelahku. Ya, sini istriku. Oke. Yang karena kalian tahu ya, karena aku sudah menempati posisi sebagai good father untuk perusahaan ini. Ya tentu istriku memegang kendali juga, sama seperti diriku. Dia akan membantu diriku tentang mengatur semuanya perusahaan ini, dan juga mengatur keanggotaan seluruh anggota di WSG. Jadi dia mempunyai hak yang sama seperti diriku. Kumohon untuk kedepannya lakukan dia seperti kalian lakukan kepada diriku. Hormati dia. Kalian mengerti? Siap, mengerti. Ngerti. Dan untuk nyanyinya Devin ya, dirimu masih tetap wakil untuk perusahaan ini. Jadi Nyonya Devina juga masih memiliki hak untuk mengatur kalian semua. Ya kalian juga sudah tahu lah siapa Nyonya Devina ini. Ya jadi untuk kedepannya aku tegaskan sekali, berserius untuk kedepannya, karena aku tidak mau kejadian-kejadian yang kita alami saat ini tanpa seorang good factor yang tidak becus itu jadi hancur dan berantakan seperti rencana perampokan. Aku tidak mau mengulang kejadian itu lagi. Jadi aku harap untuk kalian semua jaga diri kalian sebaik mungkin. Dan juga Kenneth Bernardo, jaga istrimu sebaik kau jaga dirimu. Dan untuk Ika dan Richard, ya jodoh memang tidak kemana ya. Aduh. Ya jadi ya jika tidak dapat sekarang tidak apa-apa. Yang penting kalian jalankan tugas saja yang aku jalani. Kita tidak selamanya indah, kawan. Ya seperti kalian jangan menikah dulu sih. Aku juga masih membutuhkan kalian. Ya jadi aku harap lakukan tugas yang terbaik ya untuk semuanya. Silakan.
Iya. Hah? Oke, kembali ke posisi. Oke. Struktur sudah kutentukan dan semua kalian mendapatkannya. Jadi aku tidak mau ya ada rasa keirian terhadap kalian satu sama lain. Aku paling benci hal itu. Jadi, jika ada yang merasa iri atau bagaimana, bilang sekarang juga. Apa kalian keberatan dengan keputusanku? Tidak. Enggak ya, dan yang lain? Tidak. Oke. Struktur sudah diubah dengan baik. Jadi untuk kedepannya, gunakan struktur ini. Silakan. Ya, memang aku ada yang ingin diubah. Oke, mungkin momen itu hari ini juga. Mungkin yang pertama ya, aku tidak mau kalian di saat jam kerja itu berkeluyuran keluar entah kemana, berjemput dengan siapa, tidak mau. Jadi jika di saat jam kerja kita fokus dulu pada pekerjaan. Dan juga aku tidak mau kalian di saat ada tamu, ada seseorang datang, entah warga yang menjual, membeli, itu kalian berada di belakang. Oke. Jadi kalian kumpul di kita di gerbang, kita tunggu. Dan jika memang tidak ada yang membeli atau bagaimana, kita datang ke kota Los Santos. Karena kita bisnis juga berada di sana. Dan untuk masalah jika kalian stres, kepikiran tentang pekerjaan, aku akan mempercayai satu orang yang untuk datang ke rumah sakit membeli semua perobatan maupun kebutuhan juga, rokok, obat stres, perban. Itu nanti akan kutentukan. Jadi tidak ada yang keluyuran. Kalian paham? Ada tambahan dari kalian? Jika memang tidak ada, nanti mungkin ada yang peraturan baru lagi akan ku sampaikan. Karena yang paling utama yang ku ingin kontrak kepada kalian yaitu, jadi untuk kedepannya mari kita bangun perusahaan yang lebih maju lagi. Terima kasih banyak di Steve Family ya.